Go, Emily. Go. Open! Oh my God. What? Halo semuanya, kembali lagi di Plotarian Movie. Kali ini saya mau bercerita tentang sebuah film thriller yang dirilis pada tahun 2020 yang berjudul The Invisible Man. Film ini bercerita tentang seorang wanita bernama Cecilia yang berusaha melarikan diri dari sang kekasih bernama Adrian yang terkenal kaya namun juga temperamental. What? No, James, I did not do that. Sydney, I would... Saat berhasil menjauh dari sang kekasih, Cecilia mendengar kabar kalau Adrian tiba-tiba meninggal dunia. Lalu semenjak saat itu, ia mulai diteror oleh sesuatu yang tak terlihat hingga membuat kehidupannya tak tenang. Dan Cecilia percaya kalau itu adalah gangguan dari Adrian yang sebenarnya memalsukan kematiannya. He would find me. Seperti biasa, sebelum mulai bercerita lebih jauh, saya ingatkan kembali kalau konten ini mengandung spoiler. Jadi saya sarankan untuk menonton filmnya terlebih dahulu. Film diawali dengan Cecilia yang berusaha kabur dari sang kekasih bernama Adrian yang tertidur pulas akibat obat bius yang ia berikan. Diceritakan kalau Adrian adalah seorang pria kaya yang mudah marah, dan Cecilia selalu merasa tak tenang jika terus berada di sana. Di malam itu Cecilia mulai menjalankan rencananya untuk kabur dari sana dengan melewati hutan hingga sampai di suatu jalan untuk menunggu sang adik yang bernama Emily menjemputnya. Tak berselang lama, Emily yang datang menggunakan mobil langsung membawa sang kakak untuk pergi. Sementara Adrian yang ternyata mengejar, sama sekali tak bisa berbuat apa-apa. Open the fucking door! Get back there! Jesus! Singkat cerita, Cecilia pun menumpang di rumah James yang merupakan kekasih Emily dan juga seorang polisi. Meski ia berhasil melarikan diri dari Adrian, namun entah mengapa, Cecilia masih merasa ketakutan dan ia yakin kalau cepat atau lambat, Adrian akan mengetahui persembunyiannya. Suatu ketika, Emily datang ke sana dengan membawa sebuah berita besar yang mengatakan kalau Adrian telah tiada dan diduga bunuh diri. Walau sudah melihat beritanya, Cecilia masih belum percaya, apalagi ia sangat mengetahui sifat Adrian yang tak mungkin melakukan hal seperti itu. Selain itu, ia juga akhirnya menceritakan kalau selama mereka bersama, Adrian selalu mengatur Cecilia layaknya budak. Bahkan jika ia melakukan kesalahan, Adrian tak segan-segan untuk menyiksanya. Di hari berikutnya, Emily dan Cecilia pergi untuk menemui adik Adrian yang ditunjuk sebagai pengacara yang bernama Tom. Tujuan mereka ke sana adalah untuk menandatangani berkas warisan yang akan Cecilia dapatkan setelah kepergian Adrian. Dan karena itu adalah permintaan terakhir sang kekasih, Cecilia pun terpaksa menerimanya. Namun setelah kembali, ia memutuskan untuk memberikan sebagian warisan itu ke putri James yang bernama Sydney untuk biaya sekolahnya. That's too much, shit. Come on, are you sure you can do that? Let me put it this way. Malamnya, saat semua tertidur, Cecilia mulai mendapat gangguan tak terlihat hingga menyebabkannya berteriak. Namun saat James memeriksa kamar itu, ia sama sekali tak melihat keanehan apapun dan menganggap kalau itu adalah ketakutan Cecilia saja. James! Beralih ke hari selanjutnya. Saat Cecilia baru selesai mandi, ia tak sengaja melihat botol obat bius yang seharusnya ia tinggalkan di rumah Adrian. Lalu karena itu pula, ia meminta James mengantarnya untuk bertemu dengan Tom lagi. Cecilia pun memberitahu maksudnya datang ke sana, yang merasa curiga tentang kematian Adrian. Namun karena tak ingin terjadi sesuatu,
ia hanya meminta agar Tom memberitahu Adrian untuk tidak mengganggunya lagi. Mendengar itu, Tom mencurigai kalau Cecilia mengalami trauma yang menyebabkannya berhalusinasi, dan ia juga menerangkan kalau Adrian benar-benar telah tiada karena Tom sendirilah yang menemukan jasad sang kakak. Karena masih belum percaya perkataan itu, Cecilia pun berniat untuk menemui Emily. Namun sayangnya, sesaat setelah sampai, terjadi sedikit ketegangan karena Emily mendapat pesan dari seseorang yang menggunakan email Cecilia yang mengatakan kalau Emily menginginkan uang sang kakak. Walau Cecilia berusaha menjelaskan kalau ia tak pernah mengirimkan email seperti itu, namun Emily yang sudah terlanjur kesal langsung menutup pintunya tanpa mau mendengar perkataan sang kakak lagi. Adrian is dead. Please, no. Kemalangan Cecilia tak berhenti sampai di situ saja. Karena di tengah malam saat menangis ditemani Sydney, sesuatu tak terlihat tiba-tiba menyerang Sydney hingga terluka. Oh my God. Kejadian itu membuat Sydney ikut menyalahkannya, dan dengan terpaksa, James pun membawa sang anak pergi menjauh dari Cecilia. I would never do that, James. It was him. He's here. I swear to you. Enough. Lalu saat keadaan rumah sepi, ia pun juga mulai diserang oleh sosok tak terlihat itu. Dalam pertarungan mereka, Cecilia berhasil melawan balik dan akhirnya keluar dari rumah itu, lalu menumpang ke seseorang untuk pergi ke rumah Adrian. Saat sampai, Cecilia yang langsung bergegas memeriksa ruang rahasia sang kekasih, akhirnya melihat kalau ada sebuah kostum yang terbuat dari ribuan optik yang mampu menyamarkan kostum itu hingga tak terlihat. Dan setelah mengetahui kalau memang ada yang tak beres dengan kasus kematian Adrian, ia pun bergegas pergi dari sana lalu menghubungi Emily untuk bertemu dengannya di sebuah restoran. Ketika Emily akhirnya bersedia menemuinya, Cecilia kembali berusaha menjelaskan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Namun sebelum menyelesaikan ceritanya, sebuah pisau tiba-tiba melayang dan mengenai Emily hingga tak bernyawa. Semua orang yang melihat kejadian itu langsung menuduh Cecilia sebagai pelakunya. Dan karena itu pula, ia pun harus ditangkap dan diberi obat penenang karena terus memberontak. Beberapa jam kemudian, saat Cecilia kembali sadar, James berusaha menanyai tentang apa yang sebenarnya terjadi. Namun karena tak ingin temannya juga menjadi target Adrian, Cecilia pun memutuskan untuk tak memberitahu apa-apa. Setelah James pergi, kini yang menemui Cecilia adalah Tom yang berniat untuk mengambil kembali warisan Adrian karena Cecilia terlibat tindakan kriminal. Mendengar perkataan Tom yang berusaha mengintimidasinya, Cecilia jadi curiga kalau sebenarnya Tom ikut bersekongkol dengan Adrian untuk menghancurkan kehidupannya. Lalu saat Tom lengah, Cecilia sempat mencuri salah satu pena miliknya. Singkat cerita, saat berada di kamar, Cecilia kembali diserang. Untungnya, dengan menggunakan pena yang ia curi, Cecilia berhasil melukai sosok misterius itu. Lalu saat salah satu petugas datang, sosok itu pun langsung menyerang petugas itu. Tak hanya sampai di sana, karena mendengar keributan itu, beberapa petugas lain pun ikut mendatangi kamar Cecilia. Namun sayangnya, satu persatu dari mereka pun dengan mudah dikalahkan. Karena merasa keributan itu akan mendatangkan petugas yang lebih banyak, sosok misterius itu pun berusaha melarikan diri. Sementara Cecilia yang mengambil senjata salah satu petugas berusaha untuk terus mengejarnya. Sayangnya, kesal karena dirinya ketahuan, kini sosok misterius itu mulai menargetkan James dan Sydney agar Cecilia semakin menyalahkan dirinya sendiri. Now you've only got yourself to blame for that innocent young girl's death. No, please. Dan benar saja, tak berselang lama, Sydney dan James mendapat teror hingga menyebabkan James terluka parah. Beruntungnya, sebelum sosok itu menghabisi James, Cecilia datang tepat waktu dan berhasil menembaknya hingga tak bernyawa. Lalu saat topengnya dibuka, ternyata yang menerornya selama ini bukanlah Adrian, melainkan Tom sendiri.
Atas kejadian itu, rumah Adrian pun dikepung polisi. Lalu ternyata Adrian juga menjadi korban sang adik dengan kondisi terikat di basement. Keesokan harinya, James memberitahu kondisi Adrian ke Cecilia. Namun entah mengapa, Cecilia masih yakin kalau semua ini adalah rencana Adrian. Apalagi mereka berdua tahu kalau Adrian pernah memalsukan kematiannya, dan kostum menghilang yang dipakai Tom merupakan kostum yang sama yang ditemukan Cecilia. No, James. That's not right. Namun karena mereka masih belum mempunyai bukti, jadi James meminta agar Cecilia merahasiakan semuanya. Di malam selanjutnya, Cecilia pergi mendatangi Adrian yang mengundangnya untuk makan malam sekaligus untuk memperbaiki hubungan mereka. Dalam pertemuan itu, Cecilia memberi syarat jika Adrian ingin mereka kembali lagi, maka ia harus mengakui segala perbuatannya. Namun sayangnya, Adrian sama sekali tak mau mengaku dan tetap menyalahkan sang adik. And we can't start this with a lie. But I'm not starting with a lie. Sementara dari kejauhan, James memantau percakapan mereka berdua melalui alat penyadap. Kembali ke Cecilia. Karena tak mendapat jawaban yang diinginkan, ia pun pergi ke toilet untuk menenangkan dirinya. Lalu tak berselang lama, saat menunggu sang kekasih, secara tiba-tiba Adrian diserang oleh sosok tak terlihat hingga dirinya kehilangan nyawa. Sementara Cecilia yang baru saja tiba, langsung berteriak melihat keadaan Adrian yang mengenaskan. Di akhir cerita, James yang mendengar teriakan itu langsung menghampiri Cecilia. Dan di sanalah ia mengetahui kalau orang yang telah menghabisi Adrian adalah Cecilia yang menggunakan kostum menghilang. Lalu karena merasa tak ada bukti yang mencurigai Cecilia sebagai pelakunya, James pun akhirnya memutuskan untuk berpura-pura kalau itu merupakan sebuah aksi bunuh diri biasa. Begitulah akhir dari The Invisible Man. Terima kasih bagi yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan nantikan terus update film atau series lainnya hanya di Plotarian Movie.